Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas materi tentang bangun ruang. Setelah pekan yang lalu kita membahas terkait dengan ciri-ciri dari bangun ruang, sekarang kita akan membahas terkait dengan luas permukaan dan volume dari bangun ruang. Bangun ruang yang dimaksud di sini adalah kubus, balok, prisma, limas, kerucut, tabung, dan bola. Yang pertama adalah kubus. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama kemarin terkait dari ciri-ciri dan sifat dari kubus, maka di sini kita bisa menentukan luas permukaan dan volume kubus. Terkait dengan luas permukaan, kita kemarin sudah mengetahui dari bentuk dari jaring-jaring kubus itu. Nah, berarti di sini untuk mencari luas permukaan kubus, kita bisa berdasarkan sifat-sifat dan ciri-ciri dari kubus tersebut. Nah, karena kemarin itu kubus mempunyai sisi-sisi yang sama panjang dan berbentuk persegi yang kongruen sebanyak 6 buah, maka di sini itu luas permukaan kubus adalah 6 kali luas persegi. Nah, jadi dari gambar di sini, dari gambar kubus ini, sisi-sisinya itu kan berbentuk persegi sejumlah 6. Nah, oleh karena itu untuk mencari luas permukaan kubus itu bisa menggunakan rumus 6 dikalikan luas dari persegi. Nah, luas persegi kemarin itu rumusnya adalah sisi kali sisi atau sisi kuadrat, sehingga luas permukaan dari kubus itu adalah 6 kali sisi kuadrat. Selanjutnya adalah volume kubus. Jika panjang balok R, lebar balok R, dan tinggi balok R, maka terbentuklah kubus dengan rusuk R. Sehingga volume dari kubus itu adalah R kali R kali R, atau sisi kali sisi kali sisi, atau biasa sering disingkat volume kubus sama dengan sisi pangkat 3. Selanjutnya adalah balok. Untuk mencari luas permukaan balok, jadi kita juga sama seperti halnya kubus tadi, bisa dengan cara mengetahui dari sifat-sifat dan ciri-cirinya. Nah, jadi di sini dari balok ini kita tahu bahwasannya terdapat beberapa pasang sisi yang berhadapan itu kongruen, ya, jadi panjangnya sama, ya, panjang dari sisi-sisinya itu sama. Nah, jadi di sini untuk sisi, misalkan kita ambil ya, untuk sisi yang sisi alas dengan sisi tutup atau sisi atasnya, sisi alas dan sisi tutup itu sepasang, ya, dan itu kongruen. Sedangkan sisi sebelah depan dan sisi belakang itu juga demikian. Sedangkan sisi yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu juga kongruen atau sama, ya. Sehingga untuk mencari luas permukaan dari balok itu adalah panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi kemudian dikalikan 2, ya. Jadi asal muasalnya itu panjang kali lebar itu misalkan kita untuk mencari sisi luas dari sisi yang bawah atau sisi alasnya dari balok ini, sehingga rumus luasnya itu adalah panjang kali lebar. Karena kita tahu bahwasannya terdapat sepasang sisi yang sama, yaitu sisi yang bawah, sisi alas ini sama dengan sisi yang atas, sehingga dikalikan 2. Demikian juga dengan yang
depan dan belakang serta samping kiri dan kanan, sehingga semuanya itu kita kalikan 2. Nah, jadi ini, sehingga ditemukanlah rumus permukaan balok itu adalah 2 dikalikan panjang tambah lebar ditambah panjang kali tinggi. Sedangkan untuk volume balok itu adalah dengan cara mengalihkan antara panjang balok kemudian lebar dari balok itu dikalikan dengan tinggi dari balok. Untuk prisma ya, jadi yang pertama terkait dengan luas permukaan. Jadi untuk mencarinya atau untuk menghitungnya itu bisa dengan menjumlahkan luas masing-masing sisi prisma. Jadi kita dari contoh gambar prisma yang ada di sini itu terdapat 2 buah segitiga, kemudian ada segi 4 yang berjumlah 3 ya. Jadi segitiganya ada 2 jumlahnya ya, sisi alas dan sisi tutup ya, yang sebelah di bawah dan sebelah atas ini. Kemudian untuk segi 4-nya itu ada 3 ya, ada 3 buah. Sehingga untuk mencari luas permukaan dari prisma ini adalah 2 dikalikan luas segitiga ya, ditambah dari luas, nah ini luas dari masing-masing bangun segi 4 yang menyusun prisma itu ya. Kebetulan dari prisma ini adalah apa, contohnya segi 4-nya di sini ada segi 4 ABED. Nah, berarti ditambah luas ABED, kemudian ditambah luas BCFE, kemudian ditambah luas ACFD. Nah, jadi itu untuk mencari luas permukaan prisma. Kemudian untuk volumenya ya, untuk mencari volume prisma itu ditentukan dengan menghitung luas alas dikalikan dengan tinggi prismanya. Nah, berarti di sini langkah pertama yang perlu kita lakukan untuk mencari luas dari prisma itu adalah dengan mencari luas alasnya. Nah, kebetulan di sini luas alas dari prisma di gambar ini adalah berbentuk segitiga. Berarti luas alas dari segitiga ini rumusnya adalah setengah alas dikalikan tinggi, kemudian dikalikan dengan tinggi dari prisma ini, sehingga untuk volume prisma itu adalah luas segitiga dikalikan dengan tinggi prisma, sehingga untuk volume prisma itu rumusnya adalah setengah dikalikan alas dikalikan tinggi segitiga dikalikan tinggi prisma, atau seringkali disingkat itu volume prisma adalah luas alas dikalikan tinggi. Selanjutnya adalah limas. Nah, jadi volume dan luas permukaan limas itu dapat ditentukan melalui volume kubus. Nah, mungkin sambil bisa kita lihat bersama-sama dari gambar kubus yang ada di samping ini yang telah dipotong menjadi berdasarkan diagonal ruangnya. Nah, di sini sebenarnya itu kalau kita amati setelah dipotong-potong kubus ini akan menjadi beberapa limas ya. Jadi di sini di tengah ya, kalau kita potong berdasarkan diagonal ruang, nah di sini ini akan ada titik potong yang ada di tengah-tengah kubus itu. Nah, kalau kita lihat secara seksama lagi, di sini akan membentuk bangun limas. Ada berapa limas di sini? Ya, jadi ini nanti akan kita gunakan sebagai dasar untuk mencari volume dan luas permukaan limas itu. Jadi kita ambil dari kubus ya. Jadi ini langkahnya adalah dengan membuat semua diagonal ruang pada kubus seperti gambar di samping, maka kubus akan menjadi terbagi 6 buah limas. Nah, jadi dari gambar ini itu setelah dibagi menjadi berdasarkan diagonal ruang dari kubus, maka akan terbentuk 6 buah limas ya. Jadi sisi bawah yang di bagian bawah ini ada 1, yang atas 1,
kemudian sebelah kiri 1, kanan 1, depan 1, dan belakang 1, sehingga ada 6 buah limas berdasarkan hasil perpotongan dari diagonal ruang. Jadi untuk luas permukaan limas itu bagaimana? Jadi luas permukaan limas itu sama dengan luas alas, ya, ditambah dengan jumlah luas segitiga pada sisi tegak. Nah, jadi kita bisa tahu, nah, di sini luas alasnya itu kan berbentuk, nah, kebetulan di sini limasnya itu alasnya berbentuk segi 4 ya. Nah, berarti luas dari segi 4 dari alas yang membentuk limas itu ditambahkan dengan apa? 4 buah dari luas segitiga yang ada pada sisi tegak. Nah, jadi sisi tegaknya itu ini ya, yang membentuk dari titik sudut yang ada pada pada sisi alas terhadap titik pusat atau titik ujung ini ya, titik pusat dari limas ini. Nah, jadi itu. Sedangkan untuk volumenya, nah, berarti apa? Dari gambar ini kita bisa menyimpulkan volume satu buah limas itu adalah 1/6-nya dari volume kubus, atau volume kubus itu adalah 6 kalinya dari volume limas. Nah, sehingga apa di sini kita bisa menuliskan dalam persamaan matematika, volume dari limas itu adalah 1/6 dikalikan apa? Luas alas dikalikan 2 kali tinggi limas. Nah, sehingga dari sini kita bisa menyederhanakan volume sama dengan 1/3 dikalikan luas alas dikalikan tinggi limas. Jadi itu. Selanjutnya adalah kerucut. Nah, di sini kerucut itu sebenarnya adalah bentuk khusus dari limas ya, karena sebenarnya untuk nama limas itu, pemberian nama pada limas itu tergantung dari sisi alas yang membentuknya ya. Kalau sisi alasnya itu segi 4 maka nama limasnya limas segi 4. Kalau berbentuk segitiga maka limas segitiga. Kalau segi 5 berarti limas segi 5. Nah, sedangkan kalau berbentuk lingkaran itu namanya adalah kerucut ya. Jadi bukan limas lingkaran tapi namanya adalah kerucut. Maka dari sini untuk menentukan volume dengan cara dengan cara yang digunakan pada limas. Nah, jadi alas sebuah kerucut itu berupa lingkaran sehingga luasnya adalah luas dari lingkaran ini adalah pi r kuadrat. Jika kerucut dibuka, bagian selimutnya akan terlihat sebuah juring lingkaran. Nah, juring itu adalah bagian ya, juring lingkaran atau bagian dari lingkaran. Nah, seperti gambar yang berwarna merah ini sebenarnya adalah selimut kerucut yang sudah kita istilahnya itu kita potong lalu kita bentangkan ya, maka identik dengan gambar seperti yang berwarna merah ini. Sehingga apa? Nah, di sini luas selimut atau luas juring yang berwarna merah kita buat ke dalam sebuah perbandingan ya. Dibanding atau dibagi luas lingkaran itu sama dengan panjang busur dibagi keliling lingkaran. Sehingga luas selimut ya atau luas juring ini dibagi dengan ya, kita masukkan ya, rumus luas lingkaran itu adalah apa? Pi S kuadrat. Kenapa kok S? Ya, karena kita lihat di sini jari-jari yang digunakan di sini untuk luas lingkaran itu adalah ini, panjang jari-jari yang ada pada ini juring ya. Nah, sehingga ini S ya. Jadi pi S kuadrat ya sama dengan apa? Panjang busur itu rumusnya adalah 2 pi R ya, dibagi keliling lingkarannya berarti dibagi 2 ps. Jadi luas selimut ya atau luas juring dibagi ps kuadrat sama dengan R per S. Nah, jadi luas selimut kerucut itu sama dengan ps kuadrat dikalikan R dibagi S.
Nah, sehingga kita sederhanakan lagi di sini untuk menghitung luas selimut kerucut ya, atau yang berwarna merah ini adalah PRS. Nah, sehingga luas keseluruhan dari kerucut itu adalah luas alas ditambah luas selimut pada kerucut ini. Ya, kita tahu tadi luas dari alas kerucut ini berbentuk lingkaran, sehingga rumusnya adalah pi r kuadrat, dan rumus ini selimut ya atau juring ini itu adalah pi rs, sehingga luas total permukaan kerucut itu adalah pi r kuadrat ditambah pi rs. Nah, jadi itu. Nah, sedangkan untuk volumenya ya, volumenya itu adalah apa? Sepertiga dikalikan luas alas kali tinggi ya. Jadi ini sama seperti limas tadi ya. Jadi itu. Kemudian yang selanjutnya bangun ruang tabung. Nah, jadi tabung itu untuk mencari luas permukaan itu dengan cara kita membentuk jaring-jaringnya terlebih dahulu ya, seperti yang ada di gambar. Nah, ini ya, gambar ini. Nah, ini berarti apa? Tabung itu tersusun dari 2 buah lingkaran dan selimutnya. Nah, apabila selimut itu kita potong dan kita bentangkan, maka akan membentuk sebuah bangun segi 4 ya, atau identik dengan persegi panjang ini di sini. Nah, sehingga berarti apa? Untuk mencari luas permukaan tabung itu adalah 2 kali luas lingkaran ditambah dengan luas dari selimut tabung. Nah, untuk mencari luas selimut tabung itu apa? Nah, jadi di sini kita lihat rumus ini. Luas permukaan tabung itu adalah 2 kali pi r kuadrat. Nah, pi r kuadrat ini kan luas lingkaran. Karena lingkarannya ada 2, berarti dikalikan 2, sehingga 2 pi r kuadrat. Nah, sedangkan ini panjang ya. Panjang dari selimut tabung itu adalah 2 pi r ya. Sedangkan lebarnya itu adalah tinggi dari tabung. Nah, sehingga untuk luas selimut dari tabung itu adalah rumusnya 2 pi r dikalikan t ya, panjang kali lebar. Panjangnya adalah 2 pi r, lebarnya adalah t, sehingga 2 pi r t. Maka untuk luas keseluruhan dari permukaan tabung itu rumusnya adalah 2 pi r dikalikan r ditambah t. Itu. Nah, sedangkan untuk volume tabung itu adalah kita bisa melihat dari bentuk alas dari tabung ini ya, dikalikan dengan tingginya ya. Jadi luas alas dari tabung yang berbentuk lingkaran ini dikalikan dengan tinggi tabung. Nah, jadi untuk lingkaran itu rumus luasnya adalah pi r kuadrat, kemudian dikalikan dengan tinggi dari tabung, sehingga volumenya adalah pi r kuadrat dikalikan tinggi. Selanjutnya yang terakhir adalah bola. Nah, di sini untuk mencari luas permukaan bola itu kita bisa melalui pembuktian. Nah, pembuktian di sini salah satunya yang bisa kita gunakan adalah melalui buah jeruk ya. Kita misalkan ambil 1 buah jeruk ya, kemudian kita ambil dan kita potong menjadi 2 bagian seperti yang ada pada gambar ini. Nah, selanjutnya setelah kita bagi menjadi 2 bagian yang sama besar, lalu adalah kita lihat di langkah yang nomor 2, kita menggambar 2 buah lingkaran ya. Kita gambar 2 buah lingkaran yang diameternya sama dengan diameter dari jeruk yang sudah kita belah ini. Caranya bagaimana? Caranya adalah cara yang termudah, yaitu jeruk itu tadi ya kita tempelkan pada kertas
sehingga nanti sisi-sisi sebelah pinggir dari jeruk itu kita lukis, ya, kita lukis menggunakan pensil atau pulpen ataupun spidol. Nah, nanti itu kita menggambarnya sebanyak 2 lingkaran. Lalu setelah selesai kita gambar 2 buah lingkaran itu, kulit yang ada pada pada jeruk itu kita kupas, lalu kita potong menjadi kecil-kecil. Nah, setelah dipotong, lalu potongan kulit tersebut kita tempelkan pada 2 buah lingkaran yang sudah kita gambar. Nah, setelah dibuktikan, maka ternyata potongan-potongan kedua kulit jeruk itu tepat habis menutupi 2 buah lingkaran yang sudah digambarkan. Nah, sehingga bisa kita simpulkan di sini, luas dari setengah buah jeruk sama dengan luas 2 buah lingkaran. Nah, jadi kita bisa masuk atau kita bisa menuliskan dalam sebuah persamaan matematika, luas dari setengah jeruk itu sama dengan 2 kali luas lingkaran. Luas setengah bola, ya, kita ganti jeruk itu dengan bola, luas setengah bola berarti sama dengan 2 dari luas lingkaran. Luas setengah bola sama dengan luas lingkaran, rumusnya kita masukkan, berarti sama dengan 2πr kuadrat, ya. Sehingga untuk luas bola, ya, kita tinggal mengalikan 2, berarti luas seluruh permukaan bola itu adalah 2 kali luas setengah bola, sehingga rumusnya adalah pi4 πr kuadrat. Nah, jadi itu. Demikian juga untuk volume dari bola. Nah, untuk mencari volume dari bola itu juga bisa menggunakan pembuktian, ya. Jadi untuk membuktikan di sini kita memerlukan 2 buah bangun ruang. Ya, yang pertama itu bangun bola dan tabung, ya, bangun bola dan tabung. Nah, di sini ada syarat, ya, ada syarat yang harus dipenuhi dari bangun ini yang akan kita jadikan sebagai pembuktian. Jadi bola, ya, itu terserah bisa menggunakan bola kasti ataupun bola plastik, ya, yang biasanya buat main mandi bola itu juga bisa. Kemudian tabung yang akan kita gunakan itu adalah diameter dan tingginya itu harus tepat. Apabila kita masukkan bola ke dalam tabung itu, seluruh sisi-sisi, baik itu sisi alas dan sisi atas serta sisi kanan kiri dari bola itu harus menyentuh, atau dengan kata lain kata lain itu diameter dari tabung itu sama dengan diameter dari bola, ya. Panjang diameter dari tabung itu sama dengan panjang diameter dari bola. Demikian juga dengan tinggi dari tabung. Tinggi dari tabung itu harus sama panjangnya dengan panjang diameter dari bola. Nah, jadi kalau dilihat di gambar itu seperti ini. Nah, lalu selanjutnya bagaimana? Selanjutnya adalah kita belah bola itu menjadi 2 bagian, ya, seperti gambar yang ada di kanan sendiri ini. Nah, sehingga terlihat seperti mangkok kan, ini, ya, seperti mangkok. Lalu selanjutnya adalah kita isikan air sampai penuh pada setengah bola ini, lalu kita tuangkan ke dalam tabung yang masih kosong ini, ya. Setelah melalui pembuktian, ternyata untuk memenuhi tabung ini itu adalah 3 kalinya atau 3 kali memasukkan air dari bangun setengah bola ini, ya. Jadi atau dengan kata lain, setelah 3 kali memasukkan air ke dalam tabung ini, maka tabung ini akan terisi penuh.
Berarti dari situ kita bisa memasukkan ke dalam sebuah persamaan matematika seperti ini. Ternyata volume tabung itu sama dengan 3 kali volume setengah bola, ya. Atau volume tabung itu berarti pi r kuadrat dikalikan tinggi, ya. Berarti volume setengah bola sama dengan 3 dibagi volume tabung. Nah, ini apabila kita kita proses ya, supaya nanti tidak bingung, oh tiba-tiba kok begini. Nah, ini urutannya seperti ini. Jadi dari persamaan ini ya, itu kita kita sederhanakan sehingga menjadi seperti ini. Volume setengah bola itu sama dengan 3 dibagi volume tabung. Atau dengan kata lain, volume setengah bola itu adalah 1/3 dikalikan volume tabung. Nah, berarti volume setengah bola itu sama dengan 1/3 dikalikan volume dikalikan pi r kuadrat dikalikan tinggi ya, pi r kuadrat dikalikan tinggi ya, maaf saya ulangi lagi ya. Volume dari setengah bola itu sama dengan 1/3 dikalikan pi r kuadrat dikalikan tinggi. Nah, tinggi di sini itu ya, kalau kita lihat dari gambar ini ya, tingginya itu berarti apa? Sama dengan 2R ya. Atau tinggi di sini itu adalah kan dia sama dengan diameter dari bola. Diameter itu kan sama dengan 2R. Nah, jadi 2R ini nanti kita substitusikan ke T. Maka volume setengah bola itu sama dengan 1/3 dikalikan pi r kuadrat dikalikan 2R. Sehingga apa? Kita sederhanakan lagi, volume setengah bola sama dengan 2/3 dikalikan pi r pangkat 3. Jadi ini untuk volume dari setengah ya, setengah bola itu adalah 2/3 kali pi r pangkat 3. Lalu untuk satu bola penuh ya, kita tinggal mengalihkan 2 saja. Berarti volume bola itu sama dengan 2 kali ini, 2/3 dikalikan pi r pangkat 3, sehingga volumenya adalah 4/3 dikalikan pi r pangkat 3. Nah, jadi itu adalah asal mula dari volume bola. Jadi awalnya kita menemukannya atau menentukannya itu berdasarkan pembuktian. Nah, jadi itu untuk pembahasan luas permukaan dan volume dari bangun ruang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.